Perkenalkan, nama saya Hanifah Nur Fauziah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan diferensial dan subbab pertama yaitu konsep dasar. Persamaan diferensial itu memiliki pengertian yaitu persamaan yang melibatkan variabel-variabel tak bebas dan derivatif-derivatifnya terhadap variabel-variabel bebas. Berikut ini seperti contoh persamaan diferensial yaitu x kuadrat d kuadrat y per dx kuadrat 6x dy per dx sama dengan 0. Var bebasnya itu x dan var tak bebasnya itu y sendiri. Dan yang kedua itu y aksen sama dengan e x tambah sin x, var bebasnya itu x dan var tak bebasnya itu y. Nih kalian bisa lihat sendiri, kita lihat sendiri. Ada 4 contoh. Selanjutnya, persamaan diferensial itu sangat penting di dalam matematika untuk rekayasa sebab banyak hukum dan hubungan fisik muncul secara matematis dalam bentuk persamaan diferensial. Persamaan diferensial itu biasa disingkat dengan PD. Persamaan diferensial itu dibentuk oleh turunan tertinggi dalam persamaan tersebut. Contohnya itu x dy per dx min y kuadrat sama dengan 0 adalah PDB orde 1 dan xy d kuadrat y per dx kuadrat dikurang y kuadrat sama dengan 0 yaitu adalah PDB orde 2. Yang ketiga ini d 3y per dx ini contoh ini. Nah, ini termasuk PDB orde 3 ini. Persamaan di atas itu ditulis dengan notasi lain, yaitu x, y aksen, min y kuadrat sama dengan 0. Itu penulisan lain, notasinya penulisan lain untuk sama di orde 1. Namun dia menggunakan ditulis dengan notasi lain, jadi ini. Selanjutnya, derajat atau degree itu suatu persamaan diferensial yaitu pangkat tertinggi dari turunan tertinggi suatu persamaan diferensial. Contohnya ini contohnya sendiri. Ini adalah PDB orde 2 derajat 1. Syarat tambah pada persamaan diferensial untuk satu nilai variabel bebas yang mempunyai satu atau lebih nilai syarat disebut syarat awal. PD dengan syarat awal dikatakan sebagai suatu masalah nilai awal infinite-value problem jika syarat yang diberikan pada PD lebih dari satu nilai variabel bebas disebut syarat batas dan merupakan PD dengan masalah nilai batas. Selanjutnya, untuk bagian poin B, yaitu pemodelan persamaan gelombang. Pemodelan persamaan gelombang itu kita ambil contoh pada pemodelan gelombang bunyi dan air solusinya. Bunyi merupakan suatu gelombang yang dihasilkan oleh objek yang bergetar dan menyebar melalui sebuah medium dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Persamaan gelombang atau getaran termasuk dalam persamaan diferensial parsial orde 2 bertipe hiperbolik. Dalam kasus PDB hiperbolik ini, proses yang terjadi akan bergantung terhadap waktu. Hal tersebut mengindikasikan bahwa hasil dari suatu proses yang bergantung terhadap waktu akan sangat ditentukan oleh keadaan proses tersebut saat awal. 3 karakteristik diasumsikan untuk membangun model gelombang bunyi dalam air satu dimensi, yang mana solusinya dicari dengan menggunakan metode Hilbert. Penyelesaian PDB orde 2 yang akan dicari adalah hingga penyelesaian khusus yang unik serta memenuhi syarat tambahan tertentu. Solusi kasus model gelombang bunyi dalam air 2 dimensi dicari dengan menggunakan metode gabungan antara koordinat polar, metode Feuchter, dan solusi Basel. Solusi khusus yang didapatkan dan dapat diilustrasikan dengan menyajikan beberapa gambar grafik 3 dimensi. Sekian penjelasan dari saya mengenai persamaan diferensial. Dan selanjutnya, subbab selanjutnya akan dilanjutkan oleh
teman-teman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Katon Cegi Degandoro dengan NIM D10211910001. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pemisahan variabel dan penggunaan dari Fourier. Yang pertama, pemisahan variabel. Sebelum teknik pemisahan variabel, maka diperlukan review terhadap teknik pengintegralan sederhana. Dan teknik pemisahan variabel dilakukan dengan menyederhanakan PD bentuk eksplisit ataupun bentuk eksplisit menjadi bentuk GY sama dengan XGX. Untuk dapat menjadi bentuk tersebut, maka PD harus difaktorkan menjadi D per DX sama dengan FX per GY sama dengan FX dikali A per GY. Dengan kata lain, teknik pemisahan variabel dapat dilakukan jika ruas kanan dapat dipisahkan menjadi perkenalan fungsi X saja dan fungsi Y saja. Dan yang kedua, deret Fourier. Deret Fourier ini mempunyai beberapa poin-poin. Yang pertama, penggunaan deret Fourier. Dalam beberapa permasalahan yang berhubungan dengan gelombang atau gelombang suara, air bunyi, panas, dan lain sebagainya, pendekatan dengan deret Fourier yang suku-sukunya membuat sinus dan kosinus sering digunakan dengan mengekspansikan ke dalam bentuk deret Fourier. Suatu periodik bisa dinyatakan sebagai jumlah dari beberapa fungsi harmonis, yaitu fungsi sinus dan kosinus, atau bisa disebut juga dengan fungsi sinusoidal. Kedua, definisi deret Fourier. Jika fungsi fx terdefinisi pada interval min L, L dan di luar interval tersebut fx periodik dengan periode 2L. Berikutnya, syarat atau kondisi Dirichlet. Dan jika fx terdefinisi dan bernilai tunggal kecuali pada beberapa titik yang banyaknya berhingga pada interval min L, L, maka fx mempunyai periodik dengan periode 2L. Fx dan f-aksen x merupakan fungsi-fungsi yang kontinu pada setiap segmen pada interval min L, L. Maka deret Fourier 4.1 dengan koefisien 4.2 dengan 4.3 atau 4.4 dan 4.5 dengan ke fx jika x merupakan titik kontinu pada interval min L, L. Untuk penjelasan mungkin sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata, dan sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu solusi D'Alembert persamaan gelombang. Dengan menggunakan separasi variabel, kita telah menyelesaikan persoalan senar yang bergerak pertama dengan mencari nilai eigen dan fungsi eigen yang disebabkan oleh syarat batas. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan kondisi awal untuk menentukan konstanta dalam deret Fourier dari solusinya. Sekarang kita akan memperkenalkan sebuah metode yang merupakan kebalikannya. Pertama, kita akan menyelesaikan persoalan kondisi awal dan kemudian mencari solusi untuk memenuhi syarat batas. Nah, mari kita selesaikan persoalan kondisi awal sebagai berikut. Ini adalah persamaan yang diberikan. Nah, untuk T lebih besar daripada 0, lebih kecil daripada infinite, dan X lebih besar daripada minus infinite dan lebih kecil daripada infinite, solusi umumnya dapat diperoleh dengan mengganti variabel zeta sama dengan X plus AT, eta sama dengan X minus AT. Menurut aturan rantai, maka kita dapatkan persamaan seperti ini. Dilanjut setelah persamaan diferensial dari persamaan ini, maka didapatkan persamaan diferensialnya menjadi seperti ini. Dan disederhanakan, maka menjadi alfa kuadrat per alfa zeta, alfa eta dikali U sama dengan 0. Nah, persamaan baru yang ini dapat diselesaikan dengan mudah dengan dua buah integrasi langsung. Dengan mengintegralkan terhadap zeta, maka memberikan fungsi A eta dikali eta dengan eta sembarang, yaitu alfa per alfa eta dikali U sama dengan
A eta, karena alfa per alfa zeta dikali A alfa per alfa eta dikali U sama dengan alfa per alfa zeta dikali A eta sama dengan 0. Maka integrasi kedua terhadap eta memberikan U sama dengan integral A eta D eta plus G zeta. Dengan G zeta, sebuah fungsi zeta sembarang, karena A eta sembarang, kita dapat menuliskan F eta pada tempat R A eta D eta, sehingga U zeta eta sama dengan F eta plus G zeta. Nah, sehingga solusi umum persamaan gelombang dalam jumlah dua buah gelombang bergerak sembarang yang masing-masing bergerak dalam arah berlawanan dengan kecepatan A, mudah untuk melihat bahwa persamaan 4.1 merupakan solusi persamaan gelombang kita. Kita dapat menggunakan aturan rantai, maka didapat persamaan seperti ini. Dengan cara yang sama, maka diperoleh persamaan seperti ini. Lalu jelaslah persamaan diferensialnya. Sekarang kita masukkan kondisi awal U x0 sama dengan Fx, lalu UT x0 sama dengan Gx. Kita mempunyai U x0 sama dengan Fx plus Gx sama dengan Fx 4.2 yaitu. Lalu UT x0 sama dengan minus A F aksen X plus A G aksen X sama dengan Gx. Nah, ini adalah persamaan 4.3. Dengan mengintegralkan persamaan 4.3 dari titik tetap sembarang, katakanlah dari 0 sampai X, maka memberikan minus AFX plus AGX plus AF0 minus AG0 sama dengan integral 0 sampai X dx aksen dx aksen. Atau bisa juga menghasilkan persamaan seperti ini. Dengan menyelesaikan Fx dan Gx dari persamaan 4.2 dan 4.4, maka kita dapat mempunyai persamaan 4.5 dan 4.6 seperti ini. Jika kita mengganti argumen X dengan X minus AT pada kedua ruas 4.5, maka kita dapatkan persamaan seperti ini. Dengan cara yang sama, jika kita mengganti argumen X dengan X plus AT, maka kita dapat maka pada kedua ruas 4.6 kita mempunyai persamaan seperti ini. Hingga setelah persamaan disederhanakan, maka kita dapat persamaan seperti ini dengan membalik batas atas dan bawah pada integral terakhir dan mengkombinasikannya dengan persamaan di atas. Kita memperoleh persamaan 4.7. Ini adalah solusi untuk X lebih besar daripada minus infinite dan lebih kecil daripada infinite tanpa syarat batas. Sekarang kita anggap senar memiliki panjang berhingga dari 0 ke L dan dua ujungnya tetap, sehingga kita memiliki syarat batas sebagai berikut. U0T sama dengan 0, lalu ULT sama dengan 0. Pada kasus ini, Fx dan Gx dalam selang 0 X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan L. Kita ingin mencari solusi untuk memenuhi syarat tambahan. Pertama, jika U0T sama dengan 0 menurut 4.7, maka U0T sama dengan 1/2 F minus AT plus FAT plus 1/2A integral minus AT sampai plus AT GX aksen DX aksen sama dengan 0. Karena Fx dan Gx dua buah fungsi yang tak berhubungan, untuk memenuhi syarat ini kita harus mempunyai F minus AT FAT sama dengan 0, lalu integral minus AT sampai plus AT GX aksen DX aksen sama dengan 0. Nah, dapatlah persamaan 4.8 dan 4.9. Jelas dari persamaan 4.8 bahwa Fx sama dengan minus F minus X. Sehingga Fx haruslah sebuah fungsi ganjil. Dengan kata lain, Fx haruslah antisimetrik jika kita perluas X negatif. Integral pada persamaan 4.9 dapat kita tuliskan sebagai integral minus AT sampai 0, Gx aksen, Dx aksen, plus integral 0 sampai AT, Gx, Dx sama dengan 0. Dengan mengganti variabel X aksen sama dengan minus X pada integral pertama, kita bisa menuliskannya sebagai integral minus AT sampai 0, Gx, Dx sama dengan integral 0 sampai AT, G minus X, Dx. Nah, untuk persamaan seperti ini, kita harus memiliki G minus X sama dengan minus G minus X. Hingga Gf juga merupakan fungsi ganjil. Dengan cara yang sama untuk memenuhi syarat batas, yaitu persamaan ini, kita mengharuskan F L minus AT plus FL plus AT sama dengan 0,
Lalu integral L minus AT sampai L plus AT GX dx sama dengan 0. Maka FL minus JT sama dengan minus FL plus JT. Karena FX merupakan fungsi ganjil, FL minus JT sama dengan minus L plus JT. Sehingga F minus L plus JT sama dengan FL plus JT. Nah, berdasarkan hal itu, F minus L plus JT plus 2L sama dengan FL plus JT sama dengan F minus L plus JT. Hal ini menunjukkan bahwa Fx merupakan sebuah fungsi periodik berperiode 2L. Sekarang menurut persamaan 4.11 dapat dituliskan sebagai berikut dan menggantikan variabel x aksen sama dengan L minus aksen pada integral pertama, maka persamaannya menjadi seperti ini. Ganti variabel x aksen dengan L plus x dengan integral kedua, kita dapat menuliskan persamaannya menjadi seperti ini. Jadi untuk integral 0 sampai ct gl minus x dx plus integral 0 sampai ct gl plus x dx sama dengan 0, kita harus mempunyai gl minus x sama dengan minus gl plus x. Karena gl minus x fungsi ganjil, maka gl minus x sama dengan minus g minus l plus x, sehingga G minus L plus X sama dengan GL plus X. Nah, berdasarkan hal ini, sehingga GX haruslah juga fungsi periodik berperiode 2L. Sehingga kita, jika kita mendefinisikan Fx dan Gx sebagai fungsi ganjil periodik berperiode 2L, yang didefinisinya pada X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan L, adalah Gx dan Gx, maka solusi persoalan diberikan oleh persamaan 4.12. Nah, inilah yang dikenal dengan solusi D'Alembert, yaitu seorang matematikawan berbangsaan Prancis yang pertama menemukannya sekitar tahun 1750-an. Metode ini sangat elegan, tapi sayangnya terbatas pada solusi persamaan jenis ini. Nah, sekian dari saya, dan dilanjutkan oleh saya. Terima kasih. Saya Abdi Purwanto, NIM D10211910119. Saya akan membahas tentang persamaan panas. Yang pertama itu adalah persamaan panas solusi dengan deret Fourier. Diberikan suatu kasus pada seutas kawat lurus yang panjangnya L. Diberikan sebagai berikut. UT sama dengan K UXX, syarat batas U0T sama dengan ULT sama dengan 0, di mana T lebih dari sama dengan 0. Syarat awal dengan UX0 sama dengan Fx, di mana X di antara 0 dan L. Kandidat solusi untuk permasalahan tersebut diberikan UXT sama dengan sigma tak hingga dengan N sama dengan 1, Bn dikali E pangkat N pangkat 2 Pi pangkat 2 Kt per L dikali sin NPK per L. Dengan Bn memenuhi persamaan Fx sama dengan sigma Bn sin NPK per L, di mana X sama dengan 0 dan L. Kita peroleh Bn sama dengan 2 per L, integral batas L hingga 0, Fx sin NPK per L, di mana N anggota bilangan N. Masing-masing suku deret merupakan UT sama dengan diferensial integral masing-masing suku deret merupakan UT sama dengan do per do T dengan E pangkat N kuadrat Pi kuadrat Kt per L sin NPK per L sama dengan negatif N kuadrat Pi kuadrat K per L dikali E pangkat negatif N kuadrat Pi kuadrat Kt dikali sin NPK per L, dengan UX sama dengan do per do X E pangkat negatif N kuadrat Pi kuadrat Kt sin NPK per L sama dengan NP per L dikali E pangkat negatif N kuadrat Pi kuadrat Kt per L cos N dikali cos NPK per L. Dan X dan UXX sama dengan do kuadrat per do X kuadrat E pangkat
negatif n kuadrat pi kuadrat kt per L sin n pi k per L sama dengan n kuadrat pi kuadrat per L kuadrat dikali E pangkat negatif n kuadrat pi kuadrat kt per L sin n pi k per L. Jadi, UT itu sama dengan K dikali UXX pada daerah X di antara 0 dan L dan epsilon di antara T dan 0. Deret konvergen mutlak dan seragam sehingga penurunan suku demi suku dapat dilakukan. Syarat batas dan syarat awal dipenuhi. Untuk T sama dengan 0, UX0 sama dengan FX mulus bagian demi bagian dan kontinu pada 0 L. Sehingga dengan uji M-Weierstrass dengan konvergen seragam pada 0, L, UXT kontinu pada X di antara 0 dan L. T lebih dari 0 dan UXT di mana UX 0 untuk T dengan 0. Solusi lain dapat diuraikan dengan deret Fourier dalam X untuk T mendekati 0, substitusikan deret ini ke persamaan panas koefisien sama dengan Bn. Nah, yang kedua itu adalah persamaan panas solusi dengan integral Fourier. Diberikan suatu permasalahan untuk menentukan suhu pada suatu batang homogen yang irisannya melintang konstan yang diisolasi memanjang. Diasumsikan suhu awal UX0 sama dengan di mana 1 itu adalah X negatif B kurang dari X kurang dari B dan 0 adalah X lainnya. Dan untuk semua T lebih dari sama dengan 0, penyelesaian dan turunan terhadap X memenuhi syarat UXT mendekati 0, do U per do T XT mendekati 0. Solusinya adalah akan dicari penyelesaian persamaan panas do U per do T sama dengan C kuadrat D do kuadrat per do X kuadrat yang memenuhi syarat. Misal, vektor U sama dengan transformasi Fourier adalah transformasi Fourier bagi U dipandang sebagai fungsi dari X. Sekali lagi terlihat bahwa do U per do T sama dengan C kuadrat do kuadrat per do X kuadrat menghasilkan transformasi Fourier dari do U per do T sama dengan C kuadrat F C kuadrat transformasi Fourier do kuadrat per do X kuadrat sama dengan C kuadrat dikali negatif S kuadrat dikali transformasi Fourier dari U sama dengan negatif C kuadrat S kuadrat U. Dengan mengasumsikan bahwa urutan pengintegralan dan pendiferensialan dapat ditukar, maka diperoleh transformasi Fourier do U per do T sama dengan 1 per akar 2pi dengan integral batas atas tak hingga dan batas bawah min tak hingga. Do U per do T pangkat ISX dx sama dengan 1 per akar 2pi do U per do T integral batas atas tak hingga dan batas bawah min tak hingga U dikali E pangkat min ISX dx sama dengan do U per do T. Sehingga do U per do T sama dengan negatif C kuadrat S kuadrat U. Persamaan di atas menjadi persamaan diferensial bila orde pertama sehingga diperoleh penyelesaian umum UST sama dengan A fungsi AS pangkat E negatif C kuadrat S kuadrat T, maka US0 sama dengan AS sehingga diperoleh UST sama dengan AS dikali negatif C kuadrat negatif E pangkat negatif C kuadrat S kuadrat T. Untuk memperoleh AS kembali transfer Fourier dikenakan kepada kedua ruas dan kondisi awal sehingga diperoleh US0 sama dengan integral sama dengan transformasi Fourier dari UX0. US0 sama dengan 1 per akar 2pi dengan integral batas atas tak hingga dan batas bawah min tak hingga I pangkat ISX dx. US0 sama dengan 1 per akar 2pi I
dikali 1 per IS dikali E pangkat ISX dengan batas atas B, batas bawah min B. Maka U S0 sama dengan akar 2Pi dikali sin BS per S. Jadi US0 sama dengan AS sama dengan akar A per Pi dikali sin BS per S. Maka UST sama dengan akar 2 per Pi sin BS dikali sin BS per S dikali E pangkat negatif C kuadrat S kuadrat T. Melalui transformasi Fourier kebalikan diperoleh penyelesaian UXT sama dengan akar dari 2 per Pi dengan integral batas atas tak hingga batas bawah min tak hingga sin BS per S dikali E pangkat min C kuadrat S kuadrat T dikali E I pangkat I SX dx. Menurut bentuk konvolusi transform Fourier dapat dibentuk bahwa Fs sama dengan sin BS per S dengan Gs sama dengan E pangkat negatif C kuadrat S kuadrat T, maka transformasi Fourier dari sin BS per S sama dengan akar Pi per 2 dan transformasi Fourier dari E pangkat negatif C kuadrat S kuadrat T sama dengan 1 per akar 2 C kuadrat T dikali E pangkat negatif S kuadrat per 4 C kuadrat T. Jadi UXT sama dengan akar dari 2 per Pi integral dengan batas atas tak hingga batas bawah min tak hingga 1 per akar 2 C kuadrat T dikali E pangkat negatif S kuadrat per 4 C kuadrat T dikali dengan E pangkat I SX dx sama dengan 1 per akar 2 C kuadrat integral dengan batas atas tak hingga dan batas bawah min tak hingga E pangkat negatif S kuadrat per 4 C kuadrat T ditambah I SX dx. Hasil akhir yaitu adalah UXT sama dengan 1 per akar 2 C kuadrat per dikali integral dengan batas atas tak hingga dan batas bawah min tak hingga E pangkat negatif S kuadrat per 4 C kuadrat T ditambah I SX dx. Demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rigo Maulana, NIM D10211911011, akan menjelaskan tentang pemodelan membran persamaan gelombang 2 dimensi. Gelombang dimensi 2 ini merupakan rambatan getaran pada sebuah membran atau gelombang di permukaan air. Dalam hal ini, membrannya berbentuk persegi panjang. Untuk memecahkan masalah membran yang bervibrasi atau bergetar, maka harus menentukan solusi U dari X, Y, T pada titik X, Y dan waktu T lebih besar daripada 0. Untuk menurunkan persamaan diferensial yang mengatur gerak membran ini, dilihat gaya-gaya yang bekerja pada membran tersebut. Karena defleksi atau penyimpangan arah membran dan sudut inklinasinya atau kemiringan kecil, maka tegangannya bersifat tangensial atau menyinggung membran tersebut. Sehingga gaya-gaya yang bekerja pada sisi bagian kecil tersebut sama dengan T delta X dan T delta Y. Bisa dilihat pada gambar 1 merupakan membran dengan ukuran delta X, delta Y. Selanjutnya gambar 2 merupakan membran pada gaya yang bekerja. Gambar 3 merupakan belahan dari membran pada gaya yang bekerja. Di sini sesuai dengan gambar 3 di mana komponen vertikal gaya tersebut sepanjang sisi yang sejajar dengan bidang, yaitu dapat dituliskan T delta Y sin beta dan minus T delta Y sin alpha.
Di sini, alfa dan beta adalah nilai sudut inklinasi atau kemiringan di tengah tepi membran. Dan tanda minus muncul karena gaya pada sisi kiri diarahkan langsung menuju ke bawah. Karena sudut kecil, dapat menggantikan sinusnya dengan tangen. Untuk memperoleh persamaan gelombang yang berbentuk diferensial parsial, digunakan hukum 2 Newton, yaitu resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dengan massa, yaitu rho delta x delta y, dan percepatan dapat dituliskan dengan du kuadrat u dibagi dengan du t kuadrat, yang dihitung pada titik antara y dan y ditambah delta y, di mana rho adalah massa membran persatuan luas, sedangkan delta x dan delta y adalah luas bagian membran. Jadi menurut hukum 2 Newton adalah T delta y sin beta ditambah dari minus T delta y sin alpha. Ini merupakan rho delta x delta y dikali dengan du kuadrat u dibagi dengan du t kuadrat. Dalam perhitungan ini bisa disederhanakan lagi dengan mengkalikan minus di dalamnya, maka didapatkan hasil seperti ini. Setelah itu bisa disederhanakan lagi dengan mengeluarkan T delta Y, maka didapat T delta Y dikali sin beta dikurang sin alpha, ini sama dengan rho delta x delta Y dikali dengan du kuadrat u per du t kuadrat. Dari percobaan ini kita tuliskan seperti persamaan 4. Maka resultan kedua komponen vertikal itu adalah T delta Y sin beta dikurang sin alpha, ini sama dengan T delta Y dikali tan beta dikurang tan alpha. Atau bisa dituliskan T delta Y dikali UX dikali X ditambah delta X Y1 dikurang UX dikali X Y2, dengan Y1 dan Y2 adalah nilai antara Y dan Y ditambah delta Y. Begitu pula resultan komponen horizontal dari gaya yang bekerja pada kedua sisi lainnya. Ini adalah T delta x sin beta dan negatif T delta x sin alpha. Jadi menurut hukum 2 Newton, yaitu resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dengan massa, yaitu rho delta x delta y, dan percepatannya yaitu du kuadrat u dibagi dengan du t kuadrat, yang dihitung pada titik antara x dan x ditambah delta x, di mana rho adalah massa membran persatuan luas, sedangkan delta x dan delta y adalah luas bagian membran. Jadi sama seperti yang tadi, yaitu menurut hukum 2 adalah dapat dituliskan dengan T delta x sin beta ditambah minus T delta x sin alpha, sama dengan, ini merupakan nilai massa dikali dengan percepatan, atau dapat ditulis dengan rho delta x delta y dikali dengan du kuadrat u dibagi dengan du t kuadrat. Sama seperti tadi, bisa disederhanakan dengan mengkalikan minus di dalamnya, didapat seperti ini, dan mengeluarkan T delta X, maka didapatkan hasil seperti ini. Maka resultan komponen horizontal dari gaya yang bekerja pada kedua sisi lainnya adalah T delta X dikali dengan sin beta dikurang sin alpha, itu sama dengan T delta X dikali tan beta dikurang tan alpha, atau bisa ditulis dengan T delta X UY dikali dengan X ditambah delta X Y1 dikurang UY dikali dengan X Y2, di mana X1 dan X2 adalah nilai antara X dan X ditambah delta X. Jadi menurut hukum 2 Newton, jumlah gaya-gaya yang diberikan pada persamaan 6
dan 12 dengan massa rho delta X delta Y, percepatannya adalah du kuadrat U dibagi dengan du T kuadrat, maka dapat ditulis dengan nilai massa dikali dengan percepatan dimasukkan nilai dari T delta Y yaitu UX dikali dengan X ditambah delta X Y1 dikurang UX X Y2 ditambah dengan persamaan ke-12 yaitu T delta X UY dikali dengan X1 Y ditambah delta Y dikurang UY dikali X2 Y. Ini kita dapat ubah dengan mengkali silangkan sehingga didapat persamaan seperti ini, yaitu du kuadrat U dibagi dengan du T kuadrat itu sama dengan T per rho dikali dengan UX X ditambah delta X Y2 dikurang UX X Y2 dibagi dengan delta X ditambah UY dikali X1 Y ditambah delta Y dikurang UY dikali X2 Y dibagi dengan delta Y. Selanjutnya kita masukkan persamaan menggunakan limit delta X delta Y bersama 0 seperti ini. Du kuadrat U dibagi du T kuadrat itu sama dengan T per V, masukkan limit delta X delta Y seperti ini, kita masukkan nilai dari ini. Jadi kedua ruas dibagi dengan delta X dan delta Y sehingga dapat diperoleh persamaan 16 seperti ini, yaitu du kuadrat U dibagi dengan du T kuadrat itu sama dengan T per P dikali UX dikali X Y1 dikurang UX dikali X, Y2 ditambah UY X1 Y dikurang UY X2 Y. Maka didapat persamaan seperti yang di bawah ini. Sini misalnya T per rho ini sama dengan C kuadrat, maka kita mengubah T per P nya menjadi C kuadrat seperti ini sehingga diperoleh bentuk umum persamaan gelombang dua dimensi. Dapat ditulis seperti persamaan yaitu du kuadrat U per du T kuadrat sama dengan C kuadrat dikali dengan du kuadrat U dibagi du X kuadrat ditambah du kuadrat U dibagi du Y kuadrat. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Tedros Wirus Saputra dengan NIM D10211911024. Di sini saya akan menjelaskan subbab H yaitu membran rektangular menggunakan deret Fourier ganda. Deret Fourier ganda B yaitu B MN per atau B MN sama dengan 4 per AB integral 0 sampai B integral 0 A integral 0 sampai A. G GX yaitu sin MP per A kali X sin NP per B kali Y dalam kurung DX DY. Untuk contoh, untuk nilai F Y X Y sama dengan 0,1 dalam kurung 4X minus X pangkat 2 2Y minus Y pangkat 2 FT. Untuk nilai G X Y sama dengan 0. Untuk nilai rho, untuk mencari rho sama dengan nilai rho nya sama dengan 2,5 slux per FT pangkat 2. T0 nya sama dengan 12,5 LB per FT.
Berikut adalah gambar membran dengan initial displacement-nya. Untuk jawabannya itu C sama dengan T0 per rho sama dengan 12,5 lb per ft per 2,5 slug per ft pangkat 2 sama dengan 5 ft pangkat 2 per s pangkat 2. G sama dengan 0 atau BMN sama dengan 0. Untuk BMN-nya sama dengan 4 per 2,8 integral 0 sampai 2 integral 0 sampai 4 0,1 4x minus x pangkat 2 dalam kurung 2y minus y pangkat 2 sin dalam kurung mp per 4 kali x dalam kurung sin dalam kurung np per 2 kali y dalam kurung dx dy sama dengan itu 256,32 per 20 pi pangkat 6 m pangkat 3 n pangkat 3 sama dengan 0,42 6050 per m pangkat 3 n pangkat 3 mn tidak sama dengan 2. Untuk U sama dengan 0,42605 kali dalam kurung px per 4. Nah, buka tutup kurung sin dalam kurung pi per 2 cos dalam kurung akar 5 pi akar 5 4 akar 5 per 4 kali t plus 1 per 27 dalam kurung px per 4 sin dalam kurung 3 pi per 2 cos akar 5 pi akar 37 per 4 t plus 1 per 27 px per 4 sin 3 pi per 2 cos akar 5 pi akar 13 per 4 t 1 per 27 px per 4 sin dalam kurung 3 pi per 2 cos dalam kurung akar 5 pi akar 37 per 4 t plus 1 per 2 kali dalam kurung 3 px per 4 sin pi per 2 cos akar 5 pi akar 13 per 4 t tambah 1 per 2 px per 4 sin 3 pi per 2 cos akar 5 pi akar 45 per 4 t tutup kurung. Untuk simulasi MATLAB-nya bisa dilihat sebagai berikut. Untuk mass grid yaitu membuat garis 3D, masukkan nilai-nilainya. Untuk surf yaitu membuat plot ketinggian atau mengatur ketinggian sumbu. Untuk aksis itu untuk mengatur sumbunya. Untuk pause itu berhenti sebentar ketika program selesai. Untuk exit itu muncul kembali. Untuk exit itu untuk keluar. Berikutnya itu subbab I Laplace dalam koordinat kutub. Pengertiannya itu persamaan Laplace merupakan persamaan diferensial parsial yang mempunyai bentuk umum dalam koordinat kartesius 2 dimensi, yaitu parsial pangkat 2u per parsial x pangkat 2 tambah parsial pangkat 2u per parsial y pangkat 2 sama dengan 0. Penyelesaian persamaan Laplace dalam koordinat polar yaitu 1 per r parsial u per parsial r tambah parsial pangkat 2u per parsial r pangkat 2 tambah 1 per r pangkat 2 parsial 2u parsial pangkat 2u per parsial theta pangkat 2 sama dengan 0. Dengan kondisi batas yang digunakan dari masalah Dirichlet yaitu U dalam kurung 0, theta tutup kurung sama dengan 0. U nya berikut R0 R dan 0 sama dengan 0. Untuk U berikutnya A dan theta bukan ya, A dan theta sama dengan H dalam kurung theta. Untuk U, R dan B sama dengan X. Untuk menyelesaikan
penyelesaian persamaan Laplace dalam koordinat polar dilakukan dengan cara pemisahan variabel. Misalkan U dalam kurung R, koordinat R dan theta tutup kurung sama dengan R dalam kurung R kecil T dalam kurung theta. Dengan R adalah fungsi terhadap R dan T adalah fungsi terhadap theta, maka diperoleh parsial pangkat 2U per parsial R pangkat 2 tambah 1 per R parsial U per parsial R tambah 1 per R pangkat 2 parsial pangkat 2U per parsial theta pangkat 2 sama dengan parsial 2U per parsial R pangkat 2 kali T plus 1 per R parsial R besar per parsial R kecil kali T plus 1 per R pangkat 2 kali R besar parsial pangkat 2 T per parsial R pangkat 2. Untuk contohnya diberikan persamaan Laplace 1 per R parsial U per parsial L R tambah parsial pangkat 2 U per parsial R pangkat 2 tambah 1 per R pangkat 2. Parsial 2 pangkat 2 U sama dengan parsial theta pangkat 2 sama dengan 0. Untuk 0 lebih besar dari R, R lebih besar dari 1 dan 0, lebih besar dari theta, kurang dari dan sama dengan 2pi. Dengan syarat batas U titiknya 1 dan 0 sama dengan cos 2 theta. Solusi eksak ini akan disajikan menunjukkan untuk evaluasi hampiran nilai dari solusi numerik. Yang dicari hasil dari contoh dihitung dengan bantuan program Scilab persamaan H sama dengan 2pi per 100 dan N sama dengan 100, N dan N sama dengan 100. Pada tabel perhitungan numerik berikut. Dari tabel dapat dilihat bahwa perbandingan nilai hasil perhitungan numerik dengan penyelesaian eksaknya di masing-masing titik memiliki error yang cukup kecil, dan error yang paling besar di titik 0,8 dan 2pi, yaitu 4,486 57,0004 402779 kali 10 minus pangkat 10. Hal ini menunjukkan perhitungan numerik cukup baik, memberikan penyelesaian numerik pada persamaan Laplace dalam koordinat polar. Berdasarkan simulasi numerik pada tabel menunjukkan bahwa semakin banyak dipartisi untuk setiap ruas garis yang digunakan untuk mengevaluasi persamaan 34 menghasilkan error yang lebih kecil. Sekian untuk presentasi dari saya. Terima kasih. Untuk kesalahan-kesalahan dan noise suara-suara yang tidak enak didengar, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wuryono Satrio dengan NIM D121191025. Saya akan menjelaskan tentang persamaan Laplace potensial. Persamaan diferensial parsial adalah salah satu jenis persamaan diferensial yang melibatkan fungsi yang belum diketahui yang mengandung beberapa variabel. Persamaan diferensial parsial digunakan untuk memecahkan problem-problem fisika seperti propagasi suara atau panas, elektrostatik, elektrodinamik, aliran fluida, elastisitas, dan potensial. Salah satu penerapan persamaan diferensial parsial adalah persamaan Poisson dan Laplace yang akan dibahas berikut ini. 1. Persamaan Laplace.
Ini adalah gambar tata koordinat bola. Jika fungsi potensial dalam tata koordinat bola adalah, maka persamaan Laplace-nya sebagai berikut. Ruas kiri bergantung terhadap R dan theta, sedangkan ruas kanan bergantung hanya dengan beta. Jika masing-masing ruas berharga M2, maka ruas kiri yang merupakan fungsi dapat dituliskan menjadi V dalam kurung R, theta dalam kurung sama dengan R dalam kurung R, P dalam kurung theta. Ruas kiri yang baru bergantung pada R dan ruas kanan pada theta. Asumsi harga ruas kiri dan kanan adalah latex 1 dalam kurung 1 tambah 1. Maka 1 menentukan RR. Ruas kiri persamaan 6 menjadi 1 per R D per DR dalam kurung R pangkat 2 DR per DR sama dengan L dalam kurung L ditambah 1 dalam kurung D per DR dalam kurung R2 DR per DR dikurang L dalam kurung L tambah 1 sama dengan 0. R2 D2R per DR2 R pangkat 2 ditambah 2R DR per DR dikurang L dalam kurung L tambah 1 R sama dengan 0. Persamaan 6A. Solusi umum persamaan di atas diperoleh dengan cara asumsi latex R sama dengan R pangkat M. Maka R turunan 1 sama dengan MR pangkat M dikurang 1. Turunan kedua M dalam kurung M dikurang 1 R M pangkat M dikurang 2. Masukkan masing-masing R turunan 1 dan turunan 2 ke dalam persamaan. Dua menentukan ruas kanan persamaan 6 menjadi fungsi P theta dapat diubah menjadi Px dengan cara sehingga suku pertama persamaan di atas diuraikan sehingga persamaan menjadi untuk kasus simetri sumbu, maka M sama dengan 0 sehingga solusi persamaan Legendre di atas berupa polinomial Legendre. Sehingga solusi umum untuk persamaan Laplace dalam tata koordinat bola untuk kasus simetri sumbu adalah persamaan 9. Menentukan ruas kanan persamaan 6 juga berharga M tua sehingga M sama dengan 0,1,2. Namun karena kasus ini disumkan simetri sumbu, maka potensialnya fungsi R dan theta seperti dinyatakan dalam persamaan 9. Gambar kedua ini adalah muatan seragam. Medan listrik adalah gaya listrik persatuan muatan. Medan vektor dari potensial listrik. Potensial listrik adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang ditimbulkan energi adalah VE dikurang beta sama dengan yang disubstitusikan 02 FVE P dikurang sama dengan beta sama dengan ini adalah rumusnya. Perhitungan potensial listrik diasumsikan bahwa 1. Muatan listrik hanya bervariasi dalam arah R, sedangkan pada arah theta dan beta dianggap konstan. Hanya dibatasi pada potensial listrik di luar bola. R lebih besar sama dengan R besar. Untuk daerah yang tidak dipengaruhi muatan listrik atau potensial listrik, 0 maka persamaan Laplace lah yang dipakai. Jika persamaan 6A dengan memakai asumsi 2 akan berbentuk untuk menentukan solusi homogen. Cara pertama, kalikan dengan R2 supaya berbentuk persamaan Euler-Cauchy. A sama dengan 0, A sama dengan 2, B sama dengan 0.
Persamaan karakteristiknya cara kedua. Jika diasumsikan dengan M dan makalah akar-akar persamaan, maka potensi listrik V sama dengan potensial listrik 0 dapat terletak sebarang di luar bola, sehingga pemilihan letak yang hingga bisa menjadi acuan. Harga C1 sama dengan 0. Potensial listrik untuk bola bermuatan seragam dibernilai seperti potensial listrik untuk muatan titik, yaitu sebagai gambar berikut. Ini adalah rumus Rodriguez. Potensial listrik akibat muatan titik. Sehingga atau dengan membalik batas atas menjadi bawah batas bawah dan sebaliknya menjadi, atau dengan membalikkan batas atas menjadi batas bawah dan sebaliknya menjadi, dihitung melalui persamaan 11 adalah potensial listrik di luar bola. Potensi listrik di dalam bola karena V hanya bergantung terhadap R dan independen terhadap variabel theta dan beta, maka persamaan Poisson di atas dapat diubah menjadi kebentuk persamaan diferensial biasa order 2. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wahyu Kusuma Wijaya, NIM D10211911008 akan menjelaskan tentang solusi persamaan diferensial dengan transformasi Laplace. Pertama kita mulai dari definisinya dulu. Seperti di bawah ini terdapat rumus yang digunakan untuk transformasi Laplace, di mana fungsi Laplace sama dengan integral E pangkat min S kali T dikali dengan fungsi T dt. Transformasi Laplace juga punya inverse-nya. Inverse-nya bisa ditulis seperti ini. Ft sama dengan L pangkat min 1 dikali fungsi Laplace. Contoh kasus persamaan diferensial dengan transformasi Laplace yaitu, ini contoh soal yang saya ambil dari tugasnya Pak Bonar, dimana dengan turunan kedua dari X ditambah turunan X dikali 5 ditambah 6 kali fungsi X sama dengan 2E pangkat min X dengan F0 sama dengan F turunan F0 sama dengan 0. Di mana sini turunan keduanya dilepaskan juga, semuanya juga dipakai dengan fungsi Laplace, dan kira-kira hasilnya seperti pada ini garis seperti di bawah ini. 5-nya dijadikan Laplace, 6-nya juga dijadikan fungsi Laplace, dan 2-nya juga. Turunan kedua Laplace itu mempunyai fungsi seperti ini, di mana S kuadrat fungsi Laplace dikurang S dikali fungsi 0 dikurang turunan F0 ditambah turunan 5 turunan Fx itu sama dengan 5 dikali S dikali fungsi S dikurang F0 dan turunan transformasi Laplace dari 6 yaitu 6 fungsi Laplace sama dengan hasil dari transformasi Laplace 2 E min X nih seperti rumus yang sebelumnya. Ini menggunakan rumus ini hasilnya adalah 2 per S plus 1. Dari hasil persamaan ini Fs nya dikeluarkan
Dan dapatlah persamaan seperti ini. Hanya mengambil fs-nya, karena ini SF0 dikurang F turunan 0-nya sama dengan 0, jadi tidak digunakan atau sama dengan 0. Dan dapat seperti ini. Terus kita akan mencari fungsi Laplace-nya, di mana fs-nya. Berarti yang di bagian kiri ini kita turunkan ke bagian bawah. Dan dapatlah persamaan Laplace-nya seperti ini. Ini disederhanakan dengan persamaan parsial menjadi seperti ini. Kemudian dari fungsi Laplace yang seperti ini pada bagian bawah itu diinverskan kembali menjadi fungsi x, dimana harusnya di sini fungsi x ya sama dengan e pangkat min x dikurang 2e pangkat min 2x ditambah e pangkat min 3x. Lanjut pada transformasi Fourier. Transformasi Fourier itu didefinisikan sebagai x dalam kurung omega dan x dalam kurung t dengan persamaan seperti ini. Secara fisis, x dalam kurung omega itu menyajikan frekuensi sinyal dalam x dalam kurung t. Dengan kata lain, xw ini adalah komposisi dari xt. Dan ada juga inverse-nya seperti Laplace tadi. Inverse-nya kurang lebih seperti ini. Contoh dari soal Fourier itu bisa seperti ini persamaan diferensialnya. Nah, itu adalah turunan kedua ditambah 4 turunan pertama dari T dan tambah 3 YT sama dengan turunan pertama dari X ditambah 2X. Dari turunan tersebut dijadikan transformasi Fourier di mana d kuadrat YT per dt kuadrat itu sama dengan JW kuadrat dikali Y JW. Terus ini juga diturunkan seperti ini. Dan pada persamaan kedua JW-nya itu dijadiin 1. YJW-nya dijadikan 1. Jadi sebelah kanan ini didistributif kan. Masih dengan persamaan yang sama, yang kanannya juga didistributif kan. Terus ada rumusnya itu YJW sama dengan XJW dikali HJW. Itu diubah menjadi HJW sama dengan Y per XJW. Dari persamaan 2 ini dimasukkan ke yang ini. Karena kita udah dapat Y dan X-nya. Jadi X-nya pindah ke kiri, yang ini pindah ke kanan. Nah, dapatlah hasilnya seperti ini. Dan dari persamaan ini dijadikan pecahan parsial, di mana mendapatkan hasil setengah per JW tambah 1 tambah setengah per JW tambah 3. Dari hasil ini, kita menggunakan inverse-nya Fourier untuk mengubah hasil ini menjadi hasil yang xt-nya. Menjadi seperti ini. Setengah E pangkat min T U dalam kurung T ditambah setengah E pangkat 3T U dalam kurung T. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.